Setiap saat kita harus ada koreksi. Apa yang hidup dalam kita? Dosakah yang menguasai kita? Sombongkah yang menguasai kita? Amarahkah yang menguasai kita? Sakit hatikah? Apa? Hanya berkat duniakah yang menguasai kita? Tapi kalau yang sungguh-sungguh, saudaraku, baca tadi Filipi 2:20, ejaan lama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. amin. Jadi Kristuslah yang hidup dalam kita, ya. Dan biar Kristus yang berkembang di dalam kita. Haleluya. Nah, salam kasih bagi kita semua dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih. Memang Tuhan kita itu sangat baik, saudara-saudara. Kita akan langsung memperhatikan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita baca firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada hambanya Rasul Paulus, yang disampaikannya kepada jemaat di Korintus pada awalnya, tapi juga kepada kita juga saat ini. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 saya bacakan bagi kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lanjut. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami mengatakan kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tadi saya bacakan pertama ayat 17. Ini adalah permulaan kita memasuki daerah damai, saudaraku, daerah aman, daerah di mana kita mengalami kebaikan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh pengalaman kebaikan Tuhan. Dan ini adalah bagian yang menjadikan kita tidak digoyahkan dalam iman kekristenan kita. Kalau kita boleh masuk dalam kehidupan ciptaan baru, jadi yang lama sudah berlalu. Jadi ada satu pengalaman yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan kita maju bergerak yang kepada kehidupan yang baru. Kalau ini boleh terjadi,
iman kita tidak digoyahkan. Firman Tuhan adalah nanti akan membawa kita bertumbuh. Tapi pengalaman ini yang pertama, bahwa Kristen itu bukan hanya karena kebiasaan, tapi pengalaman yang awal harus terjadi ini. Jadi ciptaan baru. Jadi berpindah, saudara-saudaraku. Bagaimana itu boleh terjadi? Kalau kita mengambil kesimpulan yang pertama, saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Baru darah Yesus menyucikan kita. Dan kita memiliki pengalaman yang berpindah. Itu sebabnya itulah pengalaman yang awal. Kalau seseorang masih tetap enak dalam dosa, mau tinggal di dalam dosa, dia tidak akan mengalami ini. Kalaupun dia jadi orang Kristen, itu hanya ikut-ikutan, itu hanya kebiasaan, itu hanya fanatisme, itu hanya boleh juga ya karena ingin berkat-berkatnya saja. Berkat-berkat untuk hidup yang sementara. Jadi berkat yang hidup sementara itu, masalah selesai, berkat ada datang. Jadi hanya perkara yang jasmani ini saja. Dan kekristenan, saudaraku, itu semua boleh merupakan awal yang menghentar kita mengenal kasih Tuhan. Tapi supaya kita benar-benar mengalami pengalaman Kristen yang benar, ini harus terjadi. Di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Saudara sudah baru? Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini adalah satu pengalaman pembaharuan. Saya dulu memulai ikut Tuhan bukan disuruh siapa-siapa. Karena saya dulu sudah meninggalkan kampung halaman saya, orang Batak bilang merantau. Ya. Jadi sekitar tahun 65 itu banyak orang terbunuh pas B30S. Jadi kalau orang terbunuh pada malam hari itu belum sempat diambil waktu gelap, nanti satu harian nggak ada yang ngambil itu. Karena kalau dia istilahnya rawat itu, OPNI itu, nanti dia pikir dia keluarganya partai terlarang, dibunuh lagi dia nanti. Jadi satu harian itu sampai nanti gelap nggak ada lagi yang lihat, baru itu diambil. Nah, jadi saat itulah saya lewatin. Kalau begini nih saya nanti meninggal, masih banyak dosa saya masuk neraka. Itulah yang saya takutkan. Jadi saya dulu ikut Tuhan ini bukan karena ikut-ikutan, bukan disuruh-suruh, bukan karena tertarik karena yang lain-lain. Tapi saya takut mati kalau mati dalam dosa. Dan Tuhan itu sangat baik. Kebaikan Tuhan itu banyak sekali, termasuk kesaksian tadi sebagian adalah kebaikan Tuhan. Tapi saya rasa kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada saya, setelah saya ada kerinduan itu, saya tidak mengerti bagaimana saya mau cari Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah kenal seperti di kampung satu gereja. Orang saya jauh merantau dari kampung. Tapi itulah, kalau ada kerinduan, Tuhan tidak membiarkan, pasti ditolong. Ada orang datang,
Ya Pak, apa? Saya mau cari orang kerja, supir. Kamu mau? Wah, saya pikir, udah benar ini ada kerinduan saya mau hidup benar, nggak mau lagi di pasar-pasar. Saya bilang langsung, ya saya mau. Ya, kita mulai, ya langsung. Oke. Saya pertama sekali kerja di situ nyupir. Bawa tempat-tempat ibadah. Wah, mulailah saya lihat ibadah-ibadah itu. Saya langsung pikir gini, ini yang saya cari. Saya di situ berkembang karena saya sudah benar-benar sudah tidak suka lagi dalam dosa itu. Saya langsung merasakan sukacita. Waktu saya sudah mulai mengerti, saya bilang saya mau dibaptis. Orang pada heran. Mau dibaptis katanya kan. Jadi saya benar-benar merasakan satu perubahan. Di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya rasakan begitu dirubah. Dan saya juga merasakan kehidupan yang berubah. Sampai-sampai kalaupun saya nyetir, pendeta saya di sebelah kiri saya pikir suaranya di sini ini kayak jadi suara malaikat semua memuji-muji Tuhan. Senang saudaraku, dimanapun saya berada senang. Mulai dari situ saya rasakan di dalam Tuhan ciptaan baru adalah yang terindah, saudara-saudaraku. Dan kalau itu sudah terjadi, saudara-saudaraku, kita di dalam ciptaan baru harus terus ada kegerakan. Dan kegerakan ini tadi malam juga saudara-saudara sudah mendengar kegerakan yang meningkat terus sampai ke hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi kita kalau ada kelemahan, kekurangan, harus benar-benar minta ampun dan disucikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Itu masuk dalam zona aman. Kalau dalam sudah keadaan begitu dengan kesungguhan, kalaupun terjadi apa-apa, selangkah di depan adalah maut, tapi kita sudah di dalam Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dari mana kita tahu bahwa kita dikasihi? Tadi kita sudah baca ya bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita sudah diperdamaikan. Ayat 21 tadi dalam 2 Korintus 5 ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau benar-benar kita sudah rindu hidup benar dan minta ampun atas kelemahan kita, maka dia yang tidak mengenal dosa. Kalau orang lain, masa Tuhannya orang itu mati? Tapi itulah kasih yang sangat besar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dia harus sampai masuk dalam kematian itu dan membayar kematian itu. Dan dia bangkit mengalahkan kematian itu. Dan itu akan menarik kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga ayat yang kita sudah baca tadi, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kita semua sudah minta ampun sama Tuhan dan kita yakin Tuhan sudah menyucikan dosa kita, kita sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi saudara-saudaraku, apakah itu sudah cukup? Tidak. Karena kalau kita sudah baru, hari demi hari kita harus terus
dibaharui sampai segambar dengan Yesus. Inilah kekristenan kita. Dalam 2 Korintus 4 ini ayat yang ke-16. Ya, kalau ada yang baru tuh boleh baca. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudaraku, orang yang baru dalam Tuhan itu harus ada keteguhan. Tidak boleh gampang menyerah. Tidak boleh gampang. Jadi umpamanya anak sekolah langsung nggak mau lagi sekolah. Nggak mau lagi ya. Itu apa namanya? Patah semangat. Itu dalam Tuhan nggak boleh patah semangat. Nggak boleh gampang-gampang hilang semangat. Harus tetap semangat. Karena kita semua harus mengalami. Dan manusia jasmani itu harus merosot untuk dibaharui. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita jadi baru, contohnya kalau kita dulu suka jahilin orang, sekarang enggak, itu namanya sudah baru. Kalau dulunya kita suka berantem dan lain-lain, apapun kekurangan itu boleh kita tulis. Makanya sombong, mencuri, apa namanya? Kalau bahasa mata ramun, apa itu? Najis, ya. Kalau kita sudah jadi baru, tidak lagi saudaraku. Tapi kalau ya kita ini manusia lahiriah itu makin merosot, biarpun kita dihina, tidak boleh berkata, kamu itu injak-injak perasaan saya, kamu itu injak-injak kehormatan saya. Dia semua itu, nggak boleh kita gampang. Lah, begitu itu Tuhan, sakit, disakitin, dihina. Sudah biar dihina, sudah nggak boleh lagi pada hati, boleh pada rumah, nggak boleh mundur. Yang murah-murah be, apa namanya, Mardandi, apa itu? Kalau boleh gampang ngambek, kalau masih gampang ngambek itu barunya itu nggak asli. Nah, kalau periuk dia namun ramah tapor, turun tanah, turun tanah. Jadi kita ini di dalam baru itu harus teguh, haleluya, harus kokoh, harus kuat. Karena apa kata firman? Sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi nggak boleh tawar hati karena gitu semua. Ini mudah tersinggung, mudah marah, mudah ya berantem, mudah ngambek, mudah segala macam lah. Nggak boleh saudaraku. Baru itu harus sampai tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kita ini merosot. Haleluya. Jadi harus sampai begini istilahnya. Masa orang sana boleh, ya kita harus boleh dong. Apa kata orang sana? Anjing gonggong kabila lewat. Saya ini kalau lihat Jokowi heran juga saya. Apapun itu nanti kamu capek sendiri, mau dihina pun dia mau. Nanti kamu ada yang membuktikan, nggak usah saya. Saya pikir ya, kekristenan kalau ada begini juga sudah hebat sekali. Ini orang Kristen nggak ada tersinggung juga. Nggak mau lagi aku kebaktian di situ. Masa orang yang begini-gini? Ya si Jokowi sampai di adili kecil tangannya, masuk penjara, macam. Ya kita belum dia apa-apain, kita masa langsung marah, langsung ngambek. Jadi kita sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia lahiriah kami dibaharui. Hah? Oh, tadi saya bilang apa? Oh,
manusia batin yang kami, ya kita semua lah ya batinnya sama lahir ya dibarui lah semua. Haleluya. Iya. Ini saudara-saudaraku ya, dari sehari ke sehari. Harus ini yang langsung nyata dalam kita. Jadi ya kadang-kadang kalau belum baru dalam Tuhan, oh sakit hati banget, enggak bisa sembuh-sembuh karena berantem suami istri itu. Jadi kata orang Solo sekarang ini nggak mau apa, mau on. Itu kata orang Solo, nggak bisa bangkit dari itu terus. Sakit hatiku, sedih hatiku. Tapi kalau kita biarlah semua manusia lahirnya itu merosot, tapi manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Ini harus ada pada kita. Jangan ditolak ini. Dan jangan mempertahankan lahirnya itu. Biarlah dia Allah dihina dia apa? Yang di dalam Tuhan, kalau dia yang angkat kita baru baik. Kalau kita yang mempertahankan batinnya kita, gak ada artinya. Haleluya saudaraku. Kalau kita yang memuji diri kita, gak ada artinya. Tapi kalau Tuhan yang memuji kita, diangkat oleh Tuhan, itu luar biasa. Melalui apa? Permulaan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita harus bergerak terus kepada sasaran. Saudara-saudaraku, 3 hal yang membawa kita bergerak, dibaharui semakin dekat kepada Tuhan. Ada skema tabernakelnya situ? Bisa bikin? Nah, ini aku ada ini, dapat nih. Nah, nanti aku datang sama Pak Pandi ini, kalau baterainya udah mau habis. Dari simpan tidak lama ini. Nah, jadi ini gambaran 3 ibadah kita. 1 ini pelita. Ini ibadah raya kita seperti sekarang. Amin, saudaraku. Ini meja roti. Meja roti ini tulisannya. Ini namanya pendalaman firman. Ini mesbah dupa emas. Ah, ini namanya ibadah doa. 3 ibadah ini adalah ibadah gereja mula-mula. Dan 3 ibadah ini akan membawa kita dari sehari dibaharui ke sehari. Dan itu akan membawa kita perpindahan yang lebih dalam. Tadi perpindahan yang pertama, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini pertama sekali pemisahan kita dari manusia duniawi. Jadi ya, ini kan ada apanya, nak, ini ada tabir-tabirnya, ada pemisahannya. Jadi itu artinya kita tidak boleh sama dengan dunia lagi. Ini yang pertama. Haleluya saudaraku. Kalau kita nggak ada bedanya dari orang dunia ini, ya sudahlah saudaraku. Semoga nanti semuanya berhasil. Jadi orang kaya, tapi dengan dunia, kayak dunia. Kayak dunia ini kalau sudah kaya ya sudah. Paling apa? Sukanya makan hebat-hebat, jalan-jalan sana sini. Tapi kalau tidak kaya saudaraku, nggak kayak begitu. Bagi orang kaya yang lain, sombong lah, ampun lah, menganggap yang lain-lain nggak ada arti. Wah, kami di atas. Kami dalam biru, kamu datang. Ini saudaraku. Pokoknya kalau kita kaya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makin maju, makin bersyukur, makin rendah hati. Itu bedanya dengan luar, saudaraku. Masih dengan luar itu.
Kalau orang lain itu sesuka-sukanya, ya suka-sukaku saja. Kita nggak boleh suka-suka, harus jadi berkat. Nah, bagaimana kita supaya jadi berkat? Itu bergumulan, saudara-saudaraku. Jadi pertama sekali adalah pemisahan dari hidup kita ini tidak sama lagi dengan dunia ini. Nah, kita di dalam 2 Korintus 6 ya di situ ya ayat yang ke-14 ada yang bantu tolong. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi terang dengan gelap tidak boleh sama lagi. Baru ya apa di sini kebenaran dan kedurhakaan nggak boleh sama. Apakah ini bisa ya bagi anak sekolah minggu? Bisa amat. Apakah ini bisa muda-mudi? Bisa amat. Apakah ini bisa bagi bapak-bapak? Bisa amat. Semuanya bisa. Harus beda. Bagaimana kalau sekolah minggu? Ya kalau sekolah minggu dalam Tuhan itu ya anak monyet. Anak Tuhan. Iya, suka ibadah lah kalau anak sekolah minggu. Haleluya. Nah, kalau anak SD, wah, kalau di sekolah, kalau SD yang lain ribut lah, apalah, inilah. Ya, tapi kalau anak-anak Tuhan yang baik-baik, jadi contoh. Mana ini anak-anak kecil ini, anak-anak SD? Ada. Mudah budi. Harus beda. Haleluya. Puji Tuhan, anak SMP, SMA ya, yang mahasiswa, jangan mahasiswa. Iya, harus benar-benar jadi contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam Tuhan harus beda. Bapak-bapak dunia, ibu-ibu dunia, haleluya. Iya, saudaraku, bisa harus beda. Karena tidak ada persamaan. Makanya kita mulai keluar dari sini harus beda dilihat orang. Wah, Jemaat Maranatha itu ya, mukanya adem-adem, nggak ada yang sangar-sangar. Dulu muka preman, saudaraku, saya perhatikan dulu, giginya bunyi kurotok. Wah, ini tulang-tulangnya ini semua bisa kayak sangar, saudaraku. Tapi kalau anak Tuhan cuma lihat mukanya aja adem. Haleluya. Amin. Jadi rumah tangga juga biarlah terjadi semuanya, saudaraku. Orang lihat kita, kalau lihat ibu itu kan adem ya mukanya. Ya, apalagi kalau ada urapan Tuhan dalam hidup kita ini adem, saudaraku. Haleluya. Semua menyenangkan. Jadi kita ini persamaan apa yang ada dengan dunia? Nggak ada, harus beda. Jadi mulai orang lihat aja kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan juga akan memberkati itu. Muka kita pasti harus semakin damai, saudaraku. Karena tadi kita sudah baca 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Orang berdamai dengan Allah, saudaraku, menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala dosa, dan hidup semakin menjadi saksi. Nah, saksi-saksi ini nanti, ini luar biasa, saudaraku. Ada saksi di surga, ya, memerangi kuasa setan. Ada juga saksi dalam masa 3,5 tahun. Itu semua ada, saudaraku. Dan ada juga saksi-saksi perempuan-perempuan
yang semakin mendekat melahirkan Yesus Kristus. Jadi perempuan-perempuan itu semakin baik. Kalau Rahab itu mulai dari mana itu awalnya? Perempuan yang sangat tidak baik, perempuan jalang, tapi menerima 2 pengintai. Haleluya. Itu menerima utusan Tuhan. Berubah dia. Kalau dia berubah, dia nggak mau lagi kehidupan cara di Jericho. Dia mau apa? Menggabung kepada umat Tuhan. Haleluya. Semua ditinggalkan cara-cara itu. Mungkin kalau tadinya dia, saudaraku, dia wanita penggolong, saudaraku. Iya kan? Jadi kalau dia sudah terima 2 pengintai, wah, semakin baik, semakin baik. Haleluya. Nah, semuanya itu nanti meningkat. Rahab, mulai Tamar, Rahab, Batseba dulu. Oh, Rut dulu ya. Rut orang mana? Moab. Ini tadinya tidak boleh masuk ke rumah Tuhan karena dia adalah keturunan dari bisa suami, bisa anak saudaraku ya, gitu ya. Ini saudaraku ya. Inilah saudara-saudaraku. Ya, nanti meningkat lagi sampai kepada Batseba, meningkat lagi kepada siapa lagi? Tinggal Maria. Maria yang disebut benar, ya kan? Baru dialah yang melahirkan Yesus. Jadi semuanya itu ada perkembangan, saudaraku. Ya, kita juga harus ada perkembangan. Hari demi hari dibaharui. Haleluya. Kita semua harus ada di sini. Ini saudaraku, awal sekali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau bersaksi harus sampai Galatia 2:20. Ada yang baca? Kalau baca di sini, iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang baca dulu. Lanjut. melainkan Kristus yang hidup di dalamku, di dalam aku. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, harus sampai itu. Ini kurasa lebih tegas lagi itu. Kalau ejaan lama, ayo, Pung. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, Amin. Sudah ada berubah ya? Ya. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Ya. Setiap saat kita harus ada koreksi. Apa yang hidup dalam kita? Dosakah yang menguasai kita? Sombongkah yang menguasai kita? Amarahkah yang menguasai kita? Sakit hatikah? Apa? Hanya berkat duniakah yang menguasai kita? Tapi kalau yang sungguh-sungguh, saudaraku, baca tadi Galatia 2:20, ejaan lama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. amin. Jadi Kristuslah yang hidup dalam kita ya, Ma. Dan biar Kristus yang berkembang di dalam kita. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi tadi 3 ibadah kita akan membawa kita dalam perubahan. Penyembahan yang benar itu bukan hanya haleluya, haleluya, tidak. Tapi itu harus benar-benar mendekatkan kita kepada Allah. Karena di dalamnya ada perobekan-perobekan kemanusiaan itu. Jadi sama dengan ini, manusia lahiriah kami semakin merosot.
Itu membuang manusia jasmani itu nggak enak loh. Sakit. Ya. Kalau kita kadang-kadang ya memperbaiki kelakuan kita. Kalau Sakius memperbaiki kelakuannya itu nggak gampang, saudaraku. Apa dia bilang? Kalau ada yang kutipu akan kukembalikan 2 kali. Kurang dong. Waktu dulu ya, biar jangan salah. Lukas 19 ya? Ya boleh. Biar jangan salah ya. Ayo, Sakius. Lukas 19 ayat 8. Ya. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi berapa kali? 4 kali ya. Baru permulaannya dia nggak pegang harta lagi. Kalau dulunya mau ngumpulin. Yang mana ini habis baterai? Yang bawah kali ya? Ya, yang itu aja. Ini yang bawah habis baterai. Haleluya. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau memang untuk mengadakan perbaikan itu mahal, tapi biar yang jasmani itu merosot, yang penting kita harus memilih hari demi hari dibarui. Haleluya. Kemana itu nanti? Itu 3 ibadah itu membawa kita dekat kepada Tuhan, membawa kita kepada perubahan. Jadi dari tempat yang kudus sampai kepada maha kudus, tempat hadirat Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku, 3 ibadah itu membawa kita di dalam porsi masing-masing, lewat pimpinan Roh Kudus, lewat firman Tuhan, lewat penyembahan yang benar. Ini saudaraku, kita melakukan firman Tuhan juga merosot itu yang lahiriah kita. Kita menyembah Tuhan harus juga mengalami tanggal itu. Apa yang tanggal? Kehidupan yang ada kekerasan, ada ya keras tubuh, keras kepala, keras hati, pokoknya semua yang keras-keras hilang. Nah, kita ini harus dalam penyembahan itu tidak ada lagi perlawanan sedikit pun kepada firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini makanya saya kadang-kadang melihat untuk sekarang ini kepada penurutan itu susah saudaraku. Baru dibilangin sedikit marah, baru dibilangin sedikit nggak lanjut lagi. Saya waktu dilatih saudaraku, latihannya ya berat, tapi nggak boleh lari, nggak boleh marah. Masa kita sudah di depan makanan ini, kita sudah capek dari sebelum jam 5 sudah bersih-bersihin halaman. Dia bilang sebelum jam 5 ya, dulu ada orang lewat harus bersih ini. Oke, kita sudah kerjakan. Udah itu ikut sembahyang jam 6, semua pada pergi kemana-mana. Kita kasih makan BABI, beres semua. Jam 7 udah makan 2 potong singkong, dah pakai apa-apa, hanya pakai air saja, ya langsung ke sawah. Nggak bawa apa-apa. Nah, bahasa Batak tak perlu mau buat tubuh, air minum aja enggak, langsung kerja cap. Habis sendiri kerja 1/2 hektar sawah saya kerjakan. Ini saudara-saudaraku, nanti kalau sudah pulang
Dia lihat saya dikasih nasi nih segitu, ya taruh. Udah lihat karena ini kami punya dinding ini bilik itu dihidup kali. Pas sudah sembahyang selesai amin. Manik, lalu ini sudah bersoban. Ala putus hal ini. Iya, harus taruh di situ. Kalau orang Batak, orang mangap terganggu, wahabe ngomong, sudah. Bisa begitu kalau orang Batak, lari. Tapi kalau aku lari saat itu, gak melayani lagi aku mungkin sekarang ini. Tapi bertahan terus. Terlalu banyak lah, saudaraku. Ya, tapi puji Tuhan. Ya inilah, kita ini harus sampai masuk dalam serba emas. Ya, dari kebaktian pendalaman itu jadi buli-buli emas. Dari ya kebaktian ya raya itu menjadi tongkat Harun yang ya, dan ini nanti Mezbah dupa itu sudah menjadi disejajarkan dengan tabutnya Tuhan. Ini saudaraku, jadi sudah bergerak lebih dalam. Makanya kalau kita harus menyanyi, saudaraku, tidak asal nyanyi. Lebih dalam lagi. Apa lagi ya? Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Jadi kalau kita sudah baru bukan berarti sudah selesai. Terus lebih dalam sampai kita tidak bisa lagi ditunjuk oleh iblis. Nah, karena kita ini sampai di situ, saudaraku, kita sampai di surga. Jadi iblis itu selalu ada tampil dia. Cuma mata kita sekarang ini belum lihat, selalu ditunjuk. Makanya kita, saudaraku, harus pakaian linen halus, dan itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu artinya luar dan dalam. Sebab perbuatan itu adalah hasil dari dalam. Kalau orang sombong, itu dari dalam. Dalam Markus pasal 7 ayat berapa itu? Nah, segala sesuatu yang jelek itu adalah dari dalam manusia. Ada yang dapat? Di dalam Matius juga ada, Markus 7 juga ada. Ya. Sebab dari dalam, ini ayat 21. Ya. 7 ayat 21. Iya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, makanya kita harus lebih dalam, yang ada mengasihi Tuhan, hidup yang sudah dibarui, hidup yang menyembah Tuhan dengan benar. Makanya nanti yang keluar adalah semua hanya perkara yang baik. Sehingga di luar juga bagaikan linen halus yang putih. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan benar yang keluar dari dalam hati kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini tidak bisa lagi ditunjuk oleh setan. Jadi kalau dalam Zakaria 3 mulai ayat 1 sampai 3, kalau biarpun Joshua itu imam besar, jadi yang pakai Joshua ada imam besar, ada juga pemimpin bangsa Israel. Sesudah siapa itu? Joshua?
sesudah Musa. Haleluya. Musa membawa sampai ke Sungai Yordan. Joshua mulai dari Sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Haleluya. Jadi imam besar Joshua, biar sudah imam besar, masih bisa ditunjuk oleh setan. Tapi hidup yang dibarui, dibasuh darah Yesus. Dan kalau kita hari-hari dibarui, nggak bisa lagi ditunjuk oleh setan. Setan dikalahkan. Kita aman terus di Yerusalem baru. Jangan ada yang ketinggalan. Semuanya kita harus maju. Makanya saudaraku, jangan gampang pecah. Kita bukan telur. Kalau telur gampang pecah. Tahu gampang pecah, nggak tahu. Gampang juga tahu mentah. Kalau tahu yang sudah digoreng, apalagi sudah berminggu-minggu, udah mengeras. Tapi nggak ada gunanya lagi, tinggal baunya yang nggak enak. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus teguh kuat di dalam Tuhan sampai kita nanti semua ada di Yerusalem baru. Nggak ada yang boleh ketinggalan. Semua diberkati Tuhan. Mulai sekarang diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi.